Manchester United harus bekerja keras menundukkan Wolverhampton dalam laga pekan pertama Premier League 2023/2024, Selasa tanggal 15 Agustus tahun 2023. MU menang dengan skor tipis 1-0. Bermain di Old Trafford, laga pembuka musim baru ini tidak berjalan mudah bagi Setan Merah. Wolves datang dengan kekuatan penuh dan tampil merepotkan sejak awal. Pertandingan berjalan seimbang dengan peluang sama banyaknya. Kali ini MU diselamatkan gol sematawayang Rafael Varane di menit ke-76. Kemenangan ini membantu MU mengantongi 3 poin perdana di klasemen Liga Inggris 2023/2024. Menurut The Guardian, West Ham memilih mundur dari negosiasi merekrut Harry Maguire karena ia tak kunjung menyepakati syarat kepergiannya dengan kubu Manchester United. Maguire diyakini menginginkan pesangon minimal 7 juta pound untuk meninggalkan Old Trafford, karena ia akan mendapatkan potong gaji besar-besaran jika hijrah ke London Stadium. West Ham merasa frustrasi karena Maguire dan MU tak kunjung menemui titik temu dan kini memilih fokus ke target lain sebagai alternatif Maguire. Mereka merasa bek timnas Inggris tersebut terlalu lamban dan menginginkan bek sentral yang memiliki kecepatan mumpuni. Oleh karenanya, The Hammers kini mengincar duo Bayer Leverkusen Jonathan Tah dan Odilon Kossounou. Belum bisa dipastikan apakah United mampu mencari pembeli untuk Maguire, yang sampai saat ini bersikeras meminta pesangon demi meminimalisir kerugian finansial yang harus ia tanggung jika meninggalkan Old Trafford. Beberapa klaim menyebutkan bahwa dia menuntut 15 juta pound dalam pesangon. Sementara itu The Red Devils ingin merekrut Benjamin Pavard dari Bayern Munich, yang diperkirakan bakal memakan biaya 35 juta pound untuk menggantikan Maguire. Legenda Manchester United Gary Neville mengkritik performa Casemiro dan lini tengah The Red Devils secara keseluruhan. Ya, MU harus susah payah untuk meraih kemenangan 1-0 atas Wolverhampton di Old Trafford, Selasa 15/8 dini hari WIB, pada pekan perdana Liga Premier Inggris 2023/24. Casemiro tampil mengecewakan dan Neville merasa United membutuhkan bala bantuan di lini tengah. Setan Merah santer dikaitkan dengan gelandang Fiorentina Sofyan Amrabat di bursa transfer musim panas dan kapten Man United era 2000-an itu mendesak bekas klubnya untuk mempercepat proses pengakuisisian bintang Maroko tersebut setelah menyaksikan buruknya penampilan lini tengah Man United versus Wolves. Sepengetahuan kami, mereka berusaha merekrut, atau sempat berusaha merekrut, Sofyan Amrabat supaya ia bisa menemani Casemiro, ujar Neville kepada Sky Sports pasca laga. Casemiro benar-benar dihabisi sampai tak bersisa malam ini. Manchester United seperti tak memiliki lini tengah sama sekali dan mereka benar-benar dicabik-cabik. Wolves sangat fantastis. Lini tengah Manchester United seperti tidak ada, kosong melompong. Pasti itu sangat membuat Erik ten Hag khawatir. Neville merasa Amrabat akan melengkapi Casemiro dalam formasi poros ganda, double pivot karena nama pertama adalah seorang pengumpan bola, sementara nama kedua piawai menyerap tekanan di depan lini pertahanan. Sebuah kontroversi terjadi pada menit-menit akhir laga Manchester United versus Wolverhampton, Selasa tanggal 15 Agustus tahun 2023 dini hari WIB. Andre Onana dinilai melanggar Sasa Kalajdzic dan United harusnya dihukum penalti. TGMOL, otoritas yang mengurus perwasitan di Premier League, John Moss, mengakui bahwa United harusnya dihukum penalti. Namun, wasit Simon Hooper memutuskan berbeda. Begitu juga dengan VAR yang telah melakukan intervensi. Namun, Onana tidak sependapat dengan John Moss. Kiper asal Kamerun itu meyakini bahwa aksinya tidak layak untuk diganjar hukuman penalti. Insiden antara Onana dan Kalajdzic terjadi pada momen yang sangat krusial. Sebab, jika Wolves mendapat penalti, bukan tidak mungkin 3 poin United yang sudah di depan mata sirna. Onana yakin itu bukan penalti. Bagi saya itu hanya kontak antara dua orang besar dan saya kalem. Saya tahu apa yang terjadi. Hal terpenting bagi kami adalah menang dan saya sangat senang dengan kemenangan itu, tegas kiper 27 tahun tersebut. Kabar mengejutkan datang dari keluarga Glazer sang pemilik Manchester United. Mereka diklaim sudah setuju menjual MU di harga 7,3 triliun pound sterling. Sebelumnya, Glazer mengumumkan bakal menjual saham mayoritasnya di MU pada November tahun lalu. Sejumlah nama telah muncul untuk melakukan penawaran. Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani difavoritkan untuk menyelesaikan pengambil alihan. Namun, hingga kini proses tersebut masih berjalan dan tidak ketahuan kapan segera berakhir. Saga transfer yang berbelit-belit sempat membuat supporter geram. Pasalnya, manajer MU Erik ten Hag kesulitan untuk memboyong pemain di bursa transfer musim panas ini. Namun kini, kemajuan dalam proses penjualan MU mulai menemui titik terang. Direktur Utama Cardiff City Mehmet Dalma menyatakan keluarga Glazer sudah setuju melepas Manchester United di harga 7,3 triliun pound sterling. Hanya saja, dia tidak menyebutkan siapakah pemilik MU yang baru. Di sisi lain, The Sun, Sheikh Jassim setuju untuk memenuhi permintaan besar yang ditetapkan oleh Glazers pada November tahun 2022. Sheikh Jassim akan menyelesaikan pengambil alihan penuh Setan Merah. Bankir asal Qatar itu dikabarkan akan menyediakan dana besar untuk meningkatkan Old Trafford dan kompleks pelatihan Carrington. Selain Jassim ada orang terkaya di Inggris yaitu Sir Jim Ratcliffe. Sebelumnya, dia menyatakan masih dalam perlombaan untuk mendapatkan Man United. Tetapi, diyakini pengusaha Inggris itu telah tertinggal jauh di belakang Sheikh Jassim.
Usaha Manchester United untuk mendapatkan jasa Benjamin Pavard mendapatkan sebuah dukungan. Sang bek dikabarkan akan memaksa Bayern Munchen untuk menjualnya ke Manchester United. Menurut laporan Sky Sports, Pavard baru-baru ini menemui manajemen Bayern. Ia mendesak manajemen untuk menjualnya, karena ia tidak mau melanjutkan karirnya di Jerman. Sang bek merasa perlu tantangan baru dalam karirnya dan ia menilai pindah ke Manchester United bakal jadi langkah yang tepat bagi karirnya. Menurut laporan yang sama, Manchester United saat ini tengah menyiapkan tawaran baru untuk merekrut Pavard. Mereka dikabarkan menyiapkan bayaran sekitar 30 juta euro untuk jasa sang bek. Mereka menilai angka itu sudah sesuai dengan situasi Pavard saat ini. Jadi mereka berharap manajemen Bayern bisa menerima tawaran itu sehingga Pavard bisa pindah ke tim mereka dalam waktu dekat ini. United tertarik pada Onananya Everton. Erik ten Hag ingin menambah gelandang baru ke dalam skuadnya sebelum akhir jendela transfer musim panas, dan Onana dari Everton cocok untuk itu. Namun, menurut The Guardian, United harus mengeluarkan setidaknya 50 juta pound guna meyakinkan Everton untuk menjual pemainnya tersebut. Everton enggan menjual Onana hanya 12 bulan setelah mereka membelinya dari Lille seharga 33 juta pound. The Toffees mengatakan mereka tidak berada di bawah tekanan finansial untuk menjual pemain berusia 21 tahun itu musim panas ini, meskipun mereka perlu merekrut seorang striker, dan yakin harganya akan terus meningkat. Legenda Manchester United, Roy Keane membeberkan prediksi di mana Setan Merah akan finish di akhir musim 2023/2024 ini. Ia menilai MU belum siap jadi penantang gelar juara yang serius di musim ini. Namun di mata Keane, mantan klubnya belum siap untuk posisi itu. Saya rasa United hanya akan finish di 4 besar, ujar Keane kepada Sky Sports. Keane juga menyebut bahwa MU tidak akan auto finish di 4 besar. Ia menilai persaingan untuk posisi 4 besar pada musim ini bakal sangat ketat. Pada kesempatan yang sama, Keane memprediksi Manchester City akan menjadi juara lagi. Ia menilai belum ada klub yang bisa menyaingi City untuk musim ini. Mason Greenwood telah diskors oleh Manchester United sejak Januari tahun 2022. Ia ditangkap atas tuduhan percobaan pemerkosaan, pengendalian, dan perilaku pemaksaan dengan audio serta gambar yang dirilis di media sosial tentang dugaan serangan seksual. Investigasi penuh dilakukan MU terhadap pemain berusia 21 tahun itu. Akibatnya, pada Februari tahun 2023, semua dakwaan terhadap penyerang Inggris itu dibatalkan oleh kejaksaan. Penarikan saksi-saksi kunci dan materi baru yang terungkap berarti tidak ada lagi prospek hukuman yang realistis, kata pernyataan yang dikeluarkan oleh kejaksaan. Kendati demikian, Man United terus menyelidiki kasus Greenwood. Sudah 6 bulan sejak penyelidikan dimulai dan Setan Merah sudah berkonsultasi tentang situasi tersebut dengan pemangku kepentingan, termasuk pelatih dan pemain. Namun, keputusan mengenai masa depan Greenwood terus tertunda. Pasalnya, klub masih menunggu untuk berkonsultasi dengan para pemain putri yang saat ini sedang berlaga di Piala Dunia Wanita. Akibatnya, setelah protes lama terhadap keluarga Glazers, fans Manchester United kini menyerukan protes terhadap Mason Greenwood. Jangan serahkan keputusan pada tim wanita, kau lemah, bajingan tanpa ibu, teriak para fans Manwood. Protes itu lancarkan sebelum pertandingan Manchester United melawan Wolves pada matchday pertama Liga Inggris di Old Trafford, Senin tanggal 15 Agustus tahun 2023. Para pengunjuk rasa, yang kebanyakan wanita, tidak mendukung kembalinya Mason Greenwood ke tim. Rafael Varane memberikan pujian bagi penampilan perdana Andre Onana pada laga resmi dalam balutan jersey Manchester United. Apa katanya? Penampilan United sendiri pada laga tersebut memang tidak maksimal. Bahkan tak sedikit pundit yang melontarkan kritikan keras usai Wolves yang baru dilatih oleh Gary O'Neil selama 4 hari tampil lebih agresif dengan mencatatkan 23 kali tembakan. Meski demikian, terlepas dari penampilanmu yang buruk secara keseluruhan, Andre Onana menjadi salah satu pemain Setan Merah yang tampil memukau. Kiper asal Kamerun tersebut tercatat beberapa kali melakukan penyelamatan gemilang. Penampilan apik Onana lantas mendapatkan pujian dari Varane. Bek asal Prancis tersebut menilai Onana sudah tampil memukau meski masih harus membangun koneksi dengan pemain lainnya di lini belakang. Ini adalah awal yang baik baginya, ujar Varane seperti dilansir dari Tribal Football. Kami masih harus membangun koneksi di atas lapangan, tetapi itu normal. Dia adalah pemain yang sangat bagus, jadi dia akan membantu tim musim ini. Meski demikian, performa Onana juga sempat mendapatkan sorotan tajam usai melakukan pelanggaran terhadap Sasa Kalajdzic di dalam kotak terlarang namun anehnya wasit tidak memberikan Wolves hadiah penalti.